Belajar fisika? Aku kuat, aku hebat, pasti bisa. Tepuk tangan untuk kita semua. Kita semangat? Sudah. Nah, Mengutip dari ungkapan Bapak Nadiem Makarim yang mengatakan bahwa Bapak Ibu Guru, kita merupakan cikal dari guru-guru penggerak, guru-guru dengan inisiatif dan semangat tinggi untuk terus berpacu dengan tuturan zaman. Tantangan di masa depan bukan berarti menjadi lebih mudah. Jadi, Bapak Ibu Guru hebat, be fearless. Walaupun ada banyak rintangan, kamu pasti bisa melewati semua, apapun hambatannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, ketua kelasnya siapa? Tolong dipimpin berdoa terlebih dahulu. Sebelum mengawali aktivitas, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Kemarin kalian udah belajar apa? Angkat tangan, angkat tangan. Yang angkat tangan biasanya dapat apa? Nah, ya ada, silakan ada. Bapak, kita udah belajar beda dinamis, ya benar. Kita ngerancang apa? Alat peraga apa yang Anda buat? Sip. Nah, jadi kemarin kita udah belajar dan merancang berbagai alat peraga. Kita akan belajar di luar kelas karena kita mau main basah-basahan supaya kelasnya tuh udah banjir, gitu ya. Udah. Jadi apa sih Bu tujuan kita hari ini? Jadi setelah kalian melalui pembelajaran hari ini, kalian itu pertama akan dapat menguji bekerja atau tidak alat yang telah kalian buat. Kemudian yang kedua, mempresentasikan konsep apa yang sudah bekerja dalam alatmu serta menjelaskan cara kerja dari alat yang kamu buat. Bisa dipahami? Bisa. Nah, yaudah, sekarang masih lemes ya? Capek ya habis buat alat ya? Ya. Biar udah capek, kita pakai jargon dulu. Belajar fisika? Aku kuat, aku hebat, pasti bisa. Tepuk tangan untuk kita. Sudah semangat? Sudah. Nah, oke, kita akan masuk ke kegiatan ini, yaitu mulai merakit alat yang sudah kamu buat, dirakit sempurna untuk persiapan presentasinya. Setiap kelompok cuma punya waktu 10 menit. Jangan terburu-buru, juga jangan bertele-tele. 10 menit itu cukup lama kalau kalian sudah siap dalam menjelaskan. Ya, nah, 7 menit untuk memperagakan alat serta menjelaskan kepada teman-teman. 3 menit kalian gunakan untuk tanya jawab. Jadi teman yang belum ngerti harus bertanya, atau yang bisa menjawab pertanyaan dari kelompok yang presentasi bisa mengacungkan tangan sehingga mendapatkan apa kalau kalian jawab? Gitu ya. Oke, udah siap? Sekarang silakan bergabung bersama kelompoknya. Kalau udah bergabung, pakai alat yang kamu buat. Saya kasih waktu 10 menit cukup ya. Setelah 10 menit berlalu, kelompok presentasi nanti kelompok penyemprot yang terlebih dahulu. Sudah siap? Ya. Kelompok? Kelompok 4. Nama alat? Nama alat Erat. Kelompok? Nomor 2. Nama alat? Spren. Kelompok? Nama alat apa tadi ya? Venter JK. Venturimeter jangkar kapal. Kelompok? Kelompok 3. Nama alat apa tadi? Lupa Bu Juna. Moskire. Moskire. Iya. Kepanjangannya? Mosquito killer spray. Oke, Anda. Kelompok berapa? Kelompok 5. Nama alatnya apa deh ya? Air mancur heron. Oke, waktu bersiap-siap sudah habis. Anak-anak, tolong diperhatikan. Ini akan presentasi kelompok pertama, yaitu kelompok penyemprot nyamuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMN
Dan fase kedua adalah fase penyemprotan. Kesimpulan dari percobaan ini adalah kenaikan kecepatan diikuti penurunan tekanan. Oke, supaya semangat, kelompok 2 diberi tepuk tangan terlebih dahulu. Oke, silakan kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang yang bernama Nah, selanjutnya ada cara kerja dari alat yang sudah kami buat. Perhatikan ya cara kerjanya. Cara kerjanya yang pertama, kita harus menarik piston. Nah, airnya akan menyembuhkan. Seperti yang sudah kalian lihat ini. Terima kasih Mas Farel atas pertanyaannya. Selanjutnya berarti kelompok yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan mempresentasikan alat peraga berbeda dinamis yang kita buat dengan nama sled. Jadi kita ambil dari isu bahasa Inggris. Lalu sudah sampai ke 7,5 cm, maka air memancar akan memancar pada tanaman yang berjarak. Air mancur digunakan untuk baik dari masyarakat desa atau masyarakat kota. Dulu sumber air mancur hanya terdapat pada bisa. air yang mengalir pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dan juga untuk kami menjelaskan ketika saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kami dari kelompok 1 atau dari kelompok Peter JK akan mempresentasikan dari alat yang sudah kami buat. Nah, ini adalah pedometer. Pedometer ini biasanya digunakan untuk mengukur kemajuan dari aliran atau fluida. Ini biasanya terdapat di pabrik-pabrik atau tempat yang biasanya tuh kayak yang pabrik itu, dari pabrik yang untuk air, minyak gitu. Dan buka keran air panas Sini pasti lewat sini. air dengan gila. Setelah air naik, lalu kita ukur ketinggian air menggunakan penggaris. Nah, jadi ada beda ketinggian ya. Jadi setelah melakukan pengamatan dari senturimeter, ada 3 pengaturan aliran, yaitu yang besar. Pada H1 ketinggiannya 7,5 cm, pada H2 6 cm, jadi selisihnya 1,5. Dan untuk mencari V1 menggunakan rumus
rumus hukum Bernoulli yang menghasilkan 0,27, dan untuk mencari V2 menggunakan rumus hukum asas kontinuitas, dan dengan memasukkan yang V1 tinggal dikalikan menghasilkan 0,6. Ya, gimana? Mau ngubah apa? Ini dari energi gerak menjadi energi listrik. Gimana tuh prosesnya? Kok bisa gerak jadi listrik? Awalnya Di sini kincirnya dikasih generator yang dihubungkan dengan lampu. Kemudian airnya mengalir. Kemudian kincirnya berputar dan menghasilkan energi listrik yang bisa membuat lampu menyala dan menerangi akuarium. Oke. Jadi kamu mau ngubah energi gerak dari kincir, dihasilkan dari air, terus diubah jadi listrik gitu ya? Oke, Nah, sip, jadi bagus. sekarang kita udah melihat peragaan alat-alat dari teman-teman kalian kan? Oke, sekarang ada nggak yang bisa menyimpulkan ada besaran apa saja yang tadi ditimbul atau tadi muncul saat percobaan alat peraga? Albert bisa di sini. Dari sini aja. Oke, angkat tangan. Ada besaran apa aja? Besaran apa? P ketekanan, Tekanan. Oke, ada apa lagi? ada ketinggian, Iya. Lalu ada kecepatan udara, kecepatan. Ya. luas penampilan, luas Oke, ada deh. Yang mau menyimpulkan dengan kecepatan dengan tekanan bisa maju. Akan disebutkan. Kecepatan dengan tekanan. Iya, ayo. Iya. Anda sebutkan dari kelompok berapa? Oke, kelompok 4. Apa hubungan kecepatan sama tekanan? Terima kasih tepuk tangan jawabannya B ya. Lanjutkan lagi menurut Mbak Amanda tadi kalau tekanannya, kalau kecepatannya kecil bro, ternyata tekanannya besar. Nah, pertambahan kecepatan diikuti oleh penurunan tekanan itu disebut sebagai hukum Bernoulli. Makanya tadi beberapa kelompok itu bilang ini adalah penerapan hukum Bernoulli. Jadi alat-alat itu memang benar, alat-alat yang udah kamu buat tadi itu merupakan penerapan dari hukum Bernoulli. Nah, itu yang kesimpulan yang kita dapatkan. Yuk bareng-bareng. Kenaikan kecepatan diikuti oleh penurunan tekanan. Dengan hukum apa? Bernoulli. Terima kasih anak-anak. Hari ini kalian sangat luar biasa. Bentar lagi Bu Juna akan kirim link untuk diisi refleksi apa yang ingin kalian sampaikan tentang pelajaran hari ini dan apa yang ingin kalian alami atau belajarkan lagi untuk pertemuan selanjutnya gitu ya. Oke, sekarang ditutup dengan doa terlebih dahulu. Silakan yang tadi memimpin kembali. menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum.